Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Eh, kita bertemu lagi dengan pembelajaran perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini adalah salah satu materi esensial khususnya untuk materi IPA di kelas 6. Nah, baik anak-anak semuanya, SDN Sukabumi 10, pada kesempatan ini Pak Rudi akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Baik, kita sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada putik dan juga benang sari. Ya. Ini adalah bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan, ya, mulai dari proses penyerbukan, kemudian juga ada proses pembuahan, kemudian tumbuhan itu sampai menjadi tumbuhan baru. Ya, misalkan di sini, ini adalah gambar putih, kemudian di sini ada benang sari. Di benang sari, khususnya di kepala sari, di sini ada serbuk sari ya. Serbuk sari yang jatuh di kepala putih ini adalah proses penyerbukan ya. Kemudian jatuhnya serbuk sari dari kepala putih menuju ke bakal biji atau bakal buah, maka itu disebut dengan proses pembuahan. Kemudian setelah itu terjadilah fertilisasi ya, hasil pembuahan tadi ada di bakal biji atau bakal buah. Kemudian tumbuhlah calon tumbuhan baru ya. Setelah calon tumbuhan baru tumbuh, maka di sini ada buah ya. Kemudian ada biji, terjadi perkecambahan, kemudian terjadilah tumbuhan baru. Begitu seterusnya. Ini adalah merupakan sirkulasi dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Baik, anak-anak, kita lanjut. Bagaimanakah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu? Baik, kita perhatikan di sini. Makhluk hidup baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu adalah untuk melestarikan jenisnya. Baik, saya ambil notes di sini ya. Saya ambil dulu. Oke, saya ambil dengan warna merah dulu. Baik, adalah tujuannya di sini, yaitu untuk melestarikan jenisnya. Ini yang utama. Kemudian cara-cara untuk perkembangbiakan pada hewan. Oke, kita lanjut dulu. Caranya adalah beda-beda ya. Hewan dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Artinya di sini adalah secara kawin dan juga tidak kawin. Begitu pula dengan tumbuhan yang juga berkembang biak dengan secara seksual, ini adalah secara generatif, ini adalah secara kawin, dan aseksual ini adalah vegetatif. Vegetatif ini adalah secara tidak kawin. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada tumbuhan. Jadi khusus untuk yang generatif atau secara kawin saja untuk pembahasan kali ini. Pengertian perkembangan generatif pada tumbuhan. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Jadi ini adalah tumbuhan berbiji ya, dengan melalui perkawinan seperti ini. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadi pertemuan antara sel sperma di sini. Nah, ini sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Nah, ini. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga. Nah, jadi tumbuhan itu yang melakukan perkembangbiakan secara generatif harus memiliki bunga. Mempunyai biji, yang kedua. Kemudian mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan di sini adalah benang sari dan yang kelamin betina adalah putik. Ini yang jantan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang betina lambangnya adalah seperti ini. Oke, proses terjadinya perkembangbiakan generatif itu dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Jadi harus ada penyerbukan dulu. Kemudian baru setelah itu ada pembuahan atau fertilisasi. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Nah, ini jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Jadi ini adalah sel telur dengan sel sperma. Ya. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Jadi ini kita harus tahu dulu alat kelaminnya tuh apa ya, alat perkembangbiakannya itu seperti apa. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini bunga. Bunga punya alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan alat kelamin betina, ya. Sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Bunga mempunyai bentuk serta susunan yang beraneka ragam. Beberapa bagian bentuk yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya anak ini. Kita lihat dulu alat kelamin bunga. Yang pertama adalah putik. Putik ini adalah alat kelamin yang betina tadi. Saya lambangkan seperti ini. Sekuntum bunga mempunyai beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Jadi putik itu ada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar, tangkai putik yang ramping di bagian bakal buah, dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Ini saya tandai. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yaitu inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Nah, oke, saya lanjut dulu. Alat kelamin jantan atau benang sari di sini saya lambangkan seperti ini. Nah, ini alat kelamin jantan. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari mempunyai kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Baik, sekarang kita ke bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga mempunyai alat kelengkapan berupa kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Yang disebut dengan bunga lengkap, ini saya tandai dulu. Untuk yang bunga lengkap, yaitu bunga yang mempunyai semua alat kelengkapan tersebut, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Sedangkan bunga yang tidak lengkap, saya tandai dulu. Bunga yang tidak mempunyai salah satu dari beberapa bagian tersebut. Jadi salah satu dari bagian tersebut tidak ada, maka dikatakan bunga yang tidak lengkap. Nah, contohnya ini yang bunga lengkap ya. Ada bunga mawar, kembang sepatu, melati, dan tembakau. Adapun bunga yang tidak lengkap, ini contohnya ada bunga kamboja, bunga kelapa, dan bunga rumput-rumputan yang tidak mempunyai mahkota. Oke. Sekarang kita ke bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin betina atau putik dan alat kelamin jantan atau benang sari. Ini yang sempurna. Adapun bunga yang tidak sempurna yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu dari alat kelamin, baik itu putik maupun benang sari. Jadi salah satu alat kelaminnya tadi tidak ada. Mungkin hanya benang sari saja atau mungkin putik saja. Apabila bunga jantan dan bunga betina berada dalam sebuah pohon disebut dengan monoesis. Sedangkan jika bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda disebut dengan diesis. Jadi ini adalah monoesis dan diesis. Baik, sekarang kita perhatikan gambar bunga berikut ini. Ini adalah putik ya. Di sini adalah ini kepala putik yang atas ini, kemudian ini adalah tangkai putik dan ini adalah bakal buah ya. Jadi di bagian putih ini di bagian bawah ada bakal buah, kemudian juga ada bakal biji. Kemudian di sini ada dasar bunga, di bagian dasar. Kemudian yang ini adalah benang sari, yang atas ini adalah kepala sarinya. Kemudian yang berwarna ini bagusnya adalah mahkota. Kemudian ada daun pelindung juga ya, seperti ini. Oke. Kita menuju ke bagian-bagian bunga. Pada umumnya bunga mempunyai 4 bagian struktur, yakni mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putih. Ini yang bagian struktur dasarnya. Adapun bagian yang lain yang terdapat pada bunga juga ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, daun pelindung. Ini juga bagian di situ. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian-uraian berikut ini.
mahkota bunga. Nih, gambarnya adalah ini tadi ya. Nah, seperti apakah penjelasannya? Mahkota bunga atau disebut dengan corolla merupakan bagian yang paling menonjol pada sebuah bunga. Mahkota bunga mempunyai ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan bagian bunga yang lainnya. Mahkota bunga mempunyai warna yang beragam dan terlihat indah. Jadi terlihat indah dan juga warna yang beragam ini adalah salah satunya adalah untuk menarik serangga biar hinggap di sana sehingga nanti membantu dalam proses penyerbukan, biasanya seperti itu. Adapun fungsi dari mahkota bunga yakni untuk menarik perhatian serangga. Nah ini, menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan. Ya, oke. Letak mahkota bunga yakni berada pada lingkaran di dalam kelopak bunga. Mahkota bunga secara morfologi dapat disebut sebagai modifikasi dari daun yang berperan melindungi organ reproduksi bunga. Nah, sebenarnya adalah modifikasi dari daun yang berfungsi untuk melindungi bunga. Ya. Sekarang kita ke kelopak bunga. Kelopak bunga atau disebut dengan calyx letaknya berada di lingkaran terluar bunga. Adapun fungsi dari kelopak bunga yakni untuk melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Umumnya kelopak bunga warnanya hijau sehingga menyerupai daun dan tak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga akan menutupi bagian bunga yang belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga juga merupakan adalah modifikasi dari daun itu sendiri. Baik, sekarang kita ke benang sari. Fungsi dari benang sari yakni sebagai alat kelamin jantan atau androezim. Benang sari terdiri mempunyai 3 bagian, ya. Yang pertama adalah tangkai sari. Tangkai sari disebut dengan filamen, ya. Yaitu bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan. Jadi agak ke atas itu bentuknya, ya. Kemudian ada kepala sari atau disebut dengan anter. Yaitu bagian ujung tangkai sari yang mempunyai ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Kemudian serbuk sari atau disebut dengan polen, bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang digunakan dalam proses penyerbukan. Ya, oke. Kita lanjut ke putik. Putik pada bunga berfungsi sebagai alat kelamin betina atau yang dikenal dengan gynoequium. Umumnya putik terletak pada bagian tengah bunga. Pada putik terdapat sel telur yang berperan pada proses pertumbuhan, ya, ataupun bagian-bagiannya seperti itu, seperti ini. Tangkai putik atau yang disebut dengan silus, yaitu bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian ada kepala putik atau disebut dengan stigma, yaitu bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. Bakal buah atau ovarium, yaitu bagian putik yang mempunyai kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga berada di dasar bunga. Oke, sekarang kita lanjut ke tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Fungsi dari tangkai bunga yakni sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kemudian dasar bunga yaitu tempat meletaknya mahkota bunga yang letaknya berada di ujung tangkai bunga. Fungsi dasar bunga sebagai alat tempat meletaknya mahkota bunga. Kemudian bakal biji. Fungsi bakal biji yaitu sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Baik, kita sekarang ke proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif ya pada tumbuhan dimulai dengan adanya tahap penyerbukan. Oke, ini berarti harus ada tahap penyerbukan dulu, yaitu proses jatuhnya menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Kemudian dilanjutkan dengan pembuahan. Jadi pembuahan ini jatuhnya serbuk sari dari kepala putik tadi menuju ke bakal buah. Oke. Nah, ini proses penyerbukannya bagaimana? Proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik ya
Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, bisa juga air, hewan, ataupun manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga, ya. Itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Bisa juga dari bunga yang lain dalam satu tumbuhan atau penyerbukan tetangga. Bunga yang lain yang masih dalam satu jenis, ya, ini penyerbukan silang. Ada juga yang bunga lain yang berbeda namun masih dalam satu variasi. Ini disebut dengan penyerbukan pastar. Pada proses pembuahan, yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru yang biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Sedangkan biji yang terbuang apabila dalam kondisi yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah yang kemudian kecambah tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Ini merupakan proses seperti tadi ya yang di awal saya jelaskan. Proses penyerbukan atau pembuahan pada tumbuhan akan terus berlangsung dengan adanya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini. Baik, kita lanjut pada jenis-jenis penyerbukan. Ini pernah di awal saya sudah menjelaskan ya. Baik, sekarang kita lanjut ke penyerbukan menurut asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami, yaitu proses terjadinya perpindahan serbuk sari menuju ke kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama oleh dari bunga lengkap. Penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan getonogami, yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda namun masih satu pohon atau satu tumbuhan. Kita lanjut. Penyerbukan silang atau disebut dengan alogami, penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih sejenis. Penyerbukan bastar, ya, ini disebut dengan hibridisasi, yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang lain yang beda jenisnya namun genusnya masih sama. Nah, ini tujuannya apa? Penyerbukan bastar ini tujuannya untuk mencari bibit yang unggul. Kemudian penyerbukan menurut perantaranya. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Nih, penyerbukan oleh angin biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak yang mudah diterbangkan oleh angin. Nah, contohnya apa? Di sini ada jagung, ada kelapa, ada rerumputan. Termasuk juga padi itu juga dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, proses ini biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai daya tarik pada hewan yang seperti mahkotanya mahkota bunga yang berwarna-warni, ya, kemudian warna yang mencolok serta mengeluarkan bau harum yang khas untuk dan berukuran besar, ya. Contoh ini biasanya pada bunga kamboja. Kemudian juga ada jenis-jenis seperti ini kumbang biasanya ya yang membantu biasanya, ada juga kelelawar atau mungkin burung kolibri dan kupu-kupu atau mungkin apa saja yang membantu di situ. Penyerbukan melalui air, ya. Ini berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Jadi kalau habitatnya ada di air itu maka kemungkinan besar penyerbukannya dibantu oleh air. Nah, seperti apakah itu? Misalkan pada saat terjadi hujan ya. Hujan turun, kemudian mengenai serbuk sari sehingga serbuk sarinya nanti akan kemana-mana atau nanti akan terbawa oleh air dan menuju ke kepala putik ya, biasanya seperti itu. Kemudian untuk penyerbukan melalui dibantu oleh manusia. Penyerbukan ini yang dibantu oleh manusia dikenal dengan penyerbukan buatan biasanya anak-anak ya. Penyerbukan ini biasanya disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukannya terjadi dengan bantuan manusia. Nah, contohnya adalah ada tumbuhan salak, ada anggrek, kemudian juga ada vanili. Ya. Ini dibantu oleh manusia. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif ini banyak sekali anak-anak ya. Di sini ada contohnya seperti ini. Ada tumbuhan jagung ya. Ini jagung tadi dibantu oleh angin ya. Kemudian juga padi juga dibantu oleh angin. Kemudian juga ada
kelapa dan sebagainya. Di sini ada contoh-contoh, anak-anak bisa membacanya sendiri. Baik anak-anak, itu pembelajaran dengan Pak Rudi berkaitan dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian nanti untuk tugasnya saya taruh di luar atau di bagian dari video ini. Dan tentunya anak-anak semua ini untuk video ini saya taruh juga di situs tematik ya. Situs tematik khususnya untuk situs pembelajaran di kelas 6 di SDN Sukabumi 10. Khususnya adalah situsnya Bapak Rudi sendiri. Baik anak-anak, itu saja dari pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya harapkan anak-anak belajar lebih giat lagi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.